bidang politik luar negeri. Pertanyaan saya, apa pandangan Bapak mengenai konflik di Rakhine State? Terima kasih. Waktunya Pak Jokowi. Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja akan dijawab oleh Capres nomor urut 02 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya juga sama Bapak, 2 menit. Dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Yang Bapak maksud Rakhine State di Myanmar. Jadi kita prihatin dengan apa yang terjadi kepada masyarakat Rohingya. Ini juga oleh PBB sudah ditegur, saya kira berkali-kali pemerintah Myanmar. Kita ada masalah karena kita terikat dalam perhimpunan ASEAN, di mana ASEAN selalu mengutamakan menghormati kedaulatan masing-masing negara, urusan dalam negeri masing-masing negara. Tetapi tentunya kalau PBB saja sudah menilai bahwa di situ ada kemungkinan genocide atau ethnic cleansing, saya kira ini menjadi masalah yang sangat-sangat mengusik kita. Jadi kita perlu menggunakan pengaruh kita bersahabat sama Myanmar, tapi kita perlu yakinkan mereka untuk segera menghentikan perlakuan yang tidak adil terhadap Rohingya, apalagi yang sangat-sangat merupakan pelanggaran hak asasi yang luar biasa. Tapi sekali lagi, bobot kita selalu akan dinilai. Kalau kita tidak bisa mengurus rakyat kita sendiri, kalau di Indonesia masih banyak yang lapar dan miskin, kok kita mau ngajarin orang lain? Satu. Lagi pula, kalau kita tidak punya kekuatan, ya paling kita bisa hanya memberi saran dan memberi peringatan. Kita sangat prihatin, kita mengutuk tindakan-tindakan itu, tapi ya kita terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Kita Waktunya sudah habis. Dan kita menghormati kedaulatan masing-masing negara. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Silakan. Langsung saja ditanggapi oleh Bapak Jokowi. Waktunya juga masih sama Bapak, 2 menit dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Ya, ini konflik di Rakhine State adalah sebuah konflik yang sudah sangat lama dan juga sulit mencarikan solusinya. Tetapi alhamdulillah kita diberi kepercayaan saat itu oleh Sekjen PBB Bapak Antonio Guterres untuk menjembatani agar ada dari tim kita yang bisa masuk ke Rakhine State untuk melihat langsung sebenarnya kondisi di sana seperti apa. Menteri Luar Negeri kita juga telah ke sana dan saya sendiri telah datang ke Cox's Bazar di Bangladesh untuk melihat kondisi pengungsi masyarakat Muslim, saudara kita Muslim yang ada di sana. Lebih dari 1,1 juta masyarakat Muslim yang mengungsi di Cox's Bazar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Itulah yang mungkin sudah 3 kali saya sampaikan di dalam forum ASEAN untuk kita bersama-sama anggota ASEAN ini memberikan bantuan mencarikan solusi bagi saudara-saudara kita Muslim Rohingya yang ada di Cox's Bazar yang kita lihat kondisinya betul-betul hidup di tenda-tenda dan betul-betul sangat memprihatinkan. Dan alhamdulillah desakan kita, tekanan kita terhadap pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan repatriasi di Cox's Bazar untuk kembali lagi ke Rakhine State itu mulai memberikan hasil, tetapi ke depan saya kira proses-proses menjembatani seperti inilah yang ingin kita perankan dalam rangka ikut dalam perdamaian. Terima kasih, dunia. Waktunya habis Bapak Jokowi.
Silakan langsung ditanggapi, Bapak Prabowo. Mohon tenang. Silakan langsung ditanggapi, Bapak Prabowo. Waktunya juga masih sama, 2 menit. Silakan, Bapak. Baik, sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa kalau kita menjadi mediator itu baik-baik saja, ya kan? Kita menjadi a nice guy gitu untuk mendamaikan, mediator dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Itu saya juga mengakui itu mungkin prestasi pemerintah Bapak, ya. Tetapi saya kembali menganggap ada hal yang mungkin Bapak tidak merasakan, bahwa sebenarnya kita tidak terlalu dihormati, Pak, di luar Indonesia. Kita tidak terlalu dihormati karena mereka tahu Indonesia ini ya selalu hutang banyak, mata uang lemah, ya kan, import makan, negara agraris, import makan luar biasa. Di mana kita dihormati? Maaf, Bapak pemerintah, ya pasti protokol yang jemput. Kita rakyat biasa, kita tidak dihormati di ASEAN. Kita tidak dihormati oleh komunitas wartawan asing di Jakarta. They always say Indonesia is a nation of great potential and will always be a nation of great potential. Indonesia negara yang akan punya potensi besar dan selalu akan punya potensi besar. Itu ejekan mereka kepada kita. Jadi kalau kita mau jadi nice guy, mediator, monggo. Saya berjuang agar Indonesia dihormati, Indonesia kuat, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri, Indonesia mensejahterakan rakyatnya, dihormati karena rakyatnya sejahtera, bukan karena rakyatnya miskin. Kita tidak akan import bahan makanan dari luar negeri. Itu Prabowo Sandi. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Waktu sudah habis.